Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Jamaah kita subuh yang dimuliakan Allah, mari kita awali taklim subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah pagi ini kita masih banyak diberi kenikmatan, terutama kesehatan, kesempatan, dan juga yang lebih besar lagi adalah nikmat iman Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu doa dari Rasulullah diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, doa permohonan agar kita mendapat cinta dari Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Doa ini sangat bagus sekali untuk kita mohonkan kepada Allah bahwa kita ini dalam hidup butuh cinta dari Allah. Maka kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Jadi kita mohon mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, wa hubba ma yuhibbuka, dan cinta dari orang-orang yang mencintai Allah. Jadi yang kedua ini kita mohon supaya mendapatkan cinta dari orang-orang yang mendapat cinta Allah. Yang ketiga adalah kita mohon kepada Allah bisa beramal yang bisa menyampaikan diri kita ini kepada cinta Allah. Jadi kita mohon kepada Allah supaya wal amalan ladzi yuballighuni hubbaka, kita mampu melakukan amal-amal perbuatan yang dengan amal itu kita mendapatkan cinta Allah. Kemudian yang keempat adalah Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Yang keempat ini kita mohon, ya Allah, jadikanlah cintaku pada cintamu, yaitu cinta kita pada cinta Allah, itu ahabba, lebih aku cintai, min nafsi wa ahli, daripada cinta kepada diriku dan pada keluargaku. Nah, ini sungguh dahsyat sekali doa ini Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita berbicara tema cinta itu sesuatu yang sangat menarik, ya. Seorang filosof Plato yang terkenal itu pernah mengatakan bahwa jika kita hidup tanpa cinta, maka bagaikan kita berjalan di gelap gulita, ya. Jadi kalau kita dalam hidup kok tidak mau mencari cinta Allah, bagaimana supaya mendapatkan cinta Allah, mendapatkan cinta dari orang-orang yang mencintai Allah, kemudian bisa beramal yang bisa menggapai cinta Allah, serta cinta kita kepada Allah lebih daripada cinta kepada diri dan keluarga. Nah, maka ini sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan pelajaran lewat doa ini, bahwa cinta ini ternyata penting dalam kehidupan kita. Nah, terutama bagi kita orang beriman, yang sangat tinggi adalah kita mohonkan
mahabballah. Jadi mendapatkan cinta dari Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, cinta sendiri itu setidaknya akan melahirkan 3 hal. Jadi kalau kita menjadi orang yang dicintai dari seseorang atau kita mencintai seseorang, maka yang pertama kita akan mendapatkan satu adalah care, perhatian. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, ya, maka kita akan cenderung selalu memberi perhatian kepada yang kita cintai. Nah, maka demikian kalau kita mendapat cinta Allah, maka insya Allah hidup kita ini akan selalu dibimbing, dilindungi, ya, diberi petunjuk, ya, diselamatkan, diberi kebahagiaan. Jadi selalu akan mendapat perhatian. Yang kedua, tanda cinta itu adalah responsibility, adanya tanggung jawab. Ya, sebagaimana kalau kita cinta pada istri, pada anak, maka kita pun akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ya, karena ini adalah tanggung jawab. Ya, bukti cinta kita ini ada tanggung jawab. Ya. Yang ketiga adalah respect. Tanda cinta itu adalah hormat. Ketika kita cinta dan mencintai seseorang, maka kita akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada orang itu. Jadi sungguh bahagia sekali kalau kita dalam hidup ini mendapat cinta Allah. Ya. Jadi cinta kepada sesama manusia saja ini sudah membahagiakan bagi kita, apalagi kita mendapat cinta dari Allah. Ya. Jadi makanya kita usahakan untuk memohon lewat doa sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi, doa yang Rasulullah sampaikan, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu li hubbaka, Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya siapa saja hamba-hamba Allah yang kategorinya dicintai oleh Allah? Ya, karena setelah kita mengerti bahwa cinta dalam hidup ini sangat penting, terlebih kita mengharap cinta Allah, maka kita perlu mengetahui Allah itu sudah memberi di dalam Al-Quran itu beberapa ayatnya mengenai hamba-hambanya yang akan Allah cintai. Nah, harapannya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ada di dalam golongan yang dicintai Allah. Ya. Siapa saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hamba yang dicintai oleh Allah berdasarkan Al-Quran ini, yang pertama adalah mereka yang punya karakter al-muhsinun. Al-muhsinun. Al-muhsinun itu artinya adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Jadi perbuatannya disebut ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan, itu bentuk masdar yang artinya adalah kebaikan atau membaguskan atau berbuat baik. Nah, kalau kita ingat di dalam hadis Jibril berkaitan ihsan itu, Rasulullah mendefinisikan adalah ketika ditanya mal ihsan, apa itu ihsan ya Rasul, maka beliau menjawab, anta budallaha ka'adaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Yang disebut ihsan oleh Rasulullah adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan ketika kamu tidak mampu melihat Allah, kamu yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi singkat kata, ihsan itu adalah kita berbuat kebaikan dengan diiringi perasaan bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ihsan sendiri ini nanti ada dua bagian, yaitu ihsan dalam hal ibadah kita kepada Allah dan ihsan dalam hablum minan nas, dengan pergaulan manusia. Jadi ketika kita tadi sholat, ya, itu kita harus punya ihsan, ya, perasaan bahwa sholat kita ini betul-betul dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita keluar dari masjid ini, ya, melakukan aktivitas-aktivitas rutin, itu pun harus ada keyakinan bahwa Allah melihat kita. Nah, itulah orang-orang yang akan senantiasa berusaha, ya, untuk berada di jalan yang baik, ya, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perasaan atau muraqabah, merasa diawasi Allah ini sesuatu yang sangat penting sebagai modal dasar untuk kita senantiasa berbuat ihsan, ya. Ada sekedar contoh saja Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita sesama manusia saja, ini ada kisah di sebuah pabrik. Di situ ada ruangan untuk produksi sebuah barang, ya. Ternyata di situ para pekerjanya itu cenderung malas, jadi bekerja asal-asalan. Nah, kemudian atasannya ini memiliki inisiatif bahwa untuk meningkatkan kinerja pekerja ini, maka dipasanglah CCTV, ya, CCTV di ruang yang karyawan ini bekerja. Nah, kemudian para pekerja diberitahu bahwa apa yang Anda lakukan di ruangan ini selama jam kerja itu diawasi oleh atasan lewat CCTV. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah pekerja itu tahu bahwa di lokasi kerjanya itu ada CCTV yang memonitor apa yang mereka lakukan, ternyata mereka berubah. Pola kerjanya lebih semangat, lebih disiplin. Karena apa? Karena dia merasa bahwa atasannya itu senantiasa melihat apa yang dia lakukan, ya, lewat CCTV-nya. Nah, sebenarnya begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seorang hamba ketika merasa dirinya diawasi oleh Allah dimanapun kapanpun, ya, maka dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan, ya, dan tidak akan berusaha menyimpang, karena sudah yakin bahwa ini kita semua adalah dalam pengawasan Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi kembali kepada konsep siapa hamba Allah yang dicintai, ya, yang pertama adalah al-muhsinun, ya. Ini kita bisa temukan di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Berkaitan dengan muhsin atau berbuat ihsan ini kita bisa jabarkan sedikit lagi berkaitan bagaimana implementasinya, ya. Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi orang kategori muhsinun itu, yang pertama adalah konsepnya, mari kita berusaha berbuat kebaikan sekecil apapun dimanapun, tapi jangan merasa paling baik, ya. Jadi ini konsep menjadi muhsinun, ya. Supaya kita dapat cinta Allah, kita harus menjadi hamba muhsinun. Bagaimana aplikasinya? Nah, yang pertama adalah kita berusaha berbuat kebaikan sekecil apapun dimanapun, tapi hati-hati kita harus menjaga diri supaya hati kita ini jangan ada kesombongan dan ada ujub,
Ya. Jadi ujub itu kesombongan yang tidak nampak secara dohir, tapi hati kita ini di sini merasa saya ini yang paling soleh, saya yang paling baik, saya yang paling benar. Ya. Ini ujub. Nah, adapun takabur itu cenderung sesuatu yang sudah dinampakkan secara dohir. Nah, sebagaimana Rasulullah memberikan ciri orang takabur itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Jadi orang sombong itu adalah orang yang batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, itu ciri orang sombong. Maka ketika kita sudah berbuat kebaikan, jangan sampai kita memiliki perasaan diri kita ini yang paling baik. Yang kedua, konsep ihsan dalam aplikasinya adalah kita berusaha meningkatkan kualitas kebaikan. Jadi kalau kita selama ini sudah berbuat baik, Bapak Ibu, kita berusaha kebaikan yang kita lakukan itu betul-betul kebaikan yang berkualitas. Ya. Dalam hal ihsan kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu konsepnya sudah jelas bahwa amalan ibadah diterima itu kalau disertai keikhlasan, dan yang kedua adalah sesuai tuntunan. Ya. Itu amalan kebaikan yang berkualitas. Ya. Kalau sekedar hanya berbuat baik tapi tidak sesuai dengan tuntunan, ya, dalam hal ibadah mahdhuf, ya, maka itu akan tertolak. Ya. Mana amila amalan laisa alaiha amruna fahuwa raddun. Ya, siapa yang beramal ibadah tanpa ada perintah, maka akan tertolak. Maka kita berusaha kebaikan ihsan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang berkualitas. Ya. Kemudian yang ketiga, aplikasi ihsan itu adalah berusaha kebaikan itu diperbanyak intensitasnya. Ya. Jadi diperbanyak intensitasnya. Ya. Jadi Rasulullah pernah menyatakan la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhi tolak. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya bermuka senyum ketika bertemu dengan saudara. Nah, ini kita penting ini. Ya, memperbanyak amal kebaikan itu tidak harus dengan yang besar-besar. Ya, bisa dengan yang kecil-kecil, tapi rutin dan lebih banyak kita lakukan. Nah, itu lebih baik. Sebagaimana juga ditekankan, amalan yang baik itu adalah amalan yang rutin. Ya, wa inna habal a'mali ilallah ma dawama wa iqala. Ya, ini hadis dari Aisyah. Dan sesungguhnya amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun kecil, walaupun sedikit. Ya. Walaupun kita setiap subuh ngeslek 5.000, ya, tapi rutin, ya, itu lebih baik, ya, daripada 100.000 tapi setahun sekali atau 1 juta setahun sekali. Nah, jadi rutinnya ini sangat diperlukan, apalagi diperbanyak lagi rutinnya. Kemudian yang keempat, konsep ihsan itu adalah berusaha menjadi pelopor kebaikan. Menjadi pelopor kebaikan. Jadi ketika kita mempelopori sebuah kebaikan dan kebaikan itu dilakukan diikuti oleh orang lain, nah, kita akan mendapatkan pasif income, ya, mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala dari orang yang melakukannya. Misalnya kuliah subuh seperti ini, ya, ini yang mempelopori acara kuliah subuh, insya Allah akan mendapat pahala selama kuliah subuh ini dilaksanakan.
kemudian kita ingin mendapat pahala dari kita sendiri, kita bisa mengajak teman, tetangga, saudara kita, ayo ikut pengajian. Nah, ketika yang kita ajak ikut, nah kita dapat pahala. Ya. Jadi sangat luar biasa kalau kita bisa menjadi orang yang mempelopori, mengajak, yang mengawali dari kebaikan orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, itu kelompok pertama yang mendapatkan cinta Allah, yaitu al-muhsinun. Yang kedua, kelompok manusia yang mendapat cinta Allah dalam Al-Quran adalah at-tawwabun. At-tawwabun itu artinya orang-orang yang bertobat. Ya, dalilnya dalam Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ya, tobat itu artinya orang yang kembali kepada Allah. Ya. Di antara perintah tobat ini pentingnya karena kita ini punya peluang besar untuk berbuat salah dan dosa, maka harus mensegerakan bertobat. Jadi kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak bani Adam itu pasti punya salah, punya dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat salah atau dosa itu adalah yang bertobat. Ya. Jadi masa lalu yang sudah kita jalani tidak bisa kita putar kembali. Ya, tetapi dosa yang pernah kita lakukan itu bisa dihapuskan. Ya. Lewat apa? Lewat pertobatan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW itu memberi contoh, beliau itu fi kulli yawmin mi'ata marrah. Yaitu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin mi'ata marrah. Jadi setingkat Rasulullah saja itu beliau mengatakan, saya istighfar mohon ampun, bertobat kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Jadi kalau kita bandingkan setingkat Rasul yang maksum, yang baik terpelihara, itu saja masih mohon ampun kepada Allah. Ya, maka tentu kita harus lebih banyak mohon ampunnya kepada Allah, bertobat. Kemudian yang ketiga, yang kategori dicintai Allah adalah mereka yang al-mutatahhirun, yaitu orang-orang yang senantiasa bersuci. Ya, dalilnya Al-Baqarah 222 tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Ya. Jadi mensucikan diri ini dalam pengertiannya bisa dua hal, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, hadas besar, fisiknya, badannya. Dan kemudian yang kedua adalah mensucikan hatinya dari kotoran atau penyakit-penyakitnya. Ya, jadi mereka yang selalu berusaha bersih, baik fisik ataupun rohaninya, itu orang yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, mereka yang dicintai oleh Allah adalah yang kategorinya al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini di Al-Quran ada dalam surat Al-Imran 76. Ya. Wa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa, Al-Imran 76. Juga dalam surat At-Taubah ayat 4. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang bertakwa ini sering didefinisikan adalah mereka yang al-imtisalu awamirihi wastinabi nawahihi. Ya. Jadi menjalankan segala perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Ya. Di berbagai literatur sahabat Nabi itu juga punya pengertian masing-masing berkaitan takwa. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib memberikan pengertian takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, kita takut dengan zat yang maha kuasa. Kemudian al-amalu bitanzil, menjalankan amalan
sesuai dengan tuntunan yang sudah Allah turunkan. Yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Takwa itu adalah ridho dengan apapun yang Allah berikan sekalipun sedikit. Yang keempat, takwa itu adalah al-istidatu liyaumir rahim, yaitu kita senantiasa persiapan menghadapi hari kebangkitan, yaitu setelah kematian. Jadi itu takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Adapun takwa dari sahabat Nabi lain juga ada pengertian dari Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab dalam dialognya. Takwa itu seperti kita berjalan di jalan yang banyak durinya, ya. Jadi ketika kita berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya, ya, itu maka kita akan hati-hati supaya tidak tertusuk duri. Apa itu maksudnya duri kehidupan itu ya bermacam-macam godaan, ya. Ini sering disingkat mungkin 3 tak, ya, harta, tahta, wanita, ya. Mungkin kata sekarang berkembang bertambah 5 tak, ya. Harta, tahta, wanita, Toyota, kuota. Jadi ini godaan, ya. Jadi orang kalau nggak punya kuota ini pusing. Ya bagus ya. Jadi sekarang kebutuhan manusia ini sudah bukan lagi harta, tapi kuota. Ya. Nah, jadi takwa. Jadi orang yang senantiasa bertakwa itu adalah kelompok yang dicintai Allah. Ya makanya salah satu rukun khotib Jumat itu yang tidak boleh dilupakan adalah pesan untuk senantiasa bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, ya. Arti aku wasiatkan pada diriku dan diri kamu semua bertakwalah kepada Allah, ya, maka sesungguhnya yang menang adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi takwa ini adalah sesuatu yang membuat kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, manusia yang mendapat cinta Allah di dalam Al-Quran adalah mereka yang kategorinya as-sabirun, yaitu orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini di dalam konteks agama kita ada dalam 4 hal, ya. Yang pertama dalam kita menjalankan ketaatan, ya, ini butuh kesabaran, ya. Bapak Ibu hadir di masjid ini dalam kondisi dingin, ya, masih ngantuk, ya, ini tentu butuh kesabaran. Ya, kalau yang tidak sabar maka lebih memilih tidur lagi, ya, selimutan tidur lagi, ya. Tapi karena kita berusaha menjadi hamba yang dicintai Allah, yang taat pada Allah, kita sabar walaupun dingin-dingin, kita bersyukur, ya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini juga penting. Ini dibutuhkan kesabaran yang sangat kuat. Ketika kita berada dalam posisi punya kesempatan, punya peluang berbuat maksiat, ya. Jadi orang kaya, pejabat, ya, kemudian orang yang memiliki pergaulan yang sangat heterogen, ya. Seperti kita itu di luar negeri misalnya, di sana orang membuka aurat, ya, makanan-makanan haram juga banyak sekali. Nah, itu butuh kesabaran ekstra, ya, untuk kita tidak melakukan kemaksiatan, ya. Jadi semakin peluang maksiatnya besar, ini kesabarannya harus semakin tinggi, ya. Ya kalau kita hidupnya biasa-biasa saja, kumpulnya dengan orang-orang yang soleh, ya, ya pokoknya kondusif kan, ya, kita mungkin aman-aman. Tapi begitu masuk ke dunia yang, ya, penuh dengan peluang kemaksiatan, ya, dan di situ kita ada peluang, karena apa? Punya uang, ya, dan mungkin jauh dari keluarga, ya. Nah ini godaannya tidak mudah, ya, maka butuh kesabaran, ya. Sehingga di antara orang yang mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan, ya,
sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu. Itu hadis yang terkenal. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan, ya. Di antaranya adalah mereka yang digoda oleh wanita, ya, yang cantik menarik, ya, tapi dia mengatakan ini akhafullah, ya. Jadi kalau kita mungkin levelnya masih menggoda, ya, menggoda. Ya, tapi kalau posisi kita ini laki-laki normal, kemudian digoda, yang goda itu bukan wanita biasa, Pak. Jadi wanita cantik dan kita suka, ya. Nah, ini kesabaran yang harus betul-betul diuji, ya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ujian yang dia jalani dalam bentuk kesabaran menghadapi saudara-saudaranya yang nakal itu, ya, dimasukin sumur, ya. Nah, kemudian godaan yang beliau ujian yang kedua adalah dia mendapatkan godaan wanita, tapi beliau lulus ujian-ujian itu. Nah, yang ketiga, kesabaran itu adalah dalam menghadapi ujian cobaan, ya. Jadi menghadapi takdir buruk, ujian, cobaan, kesempitan, sakit, ya, ini juga butuh kesabaran. Nah, orang yang sabar ketika diuji itu akan mendapat cinta Allah. Nah, yang keempat, kesabaran itu dalam hal berdakwah, berjuang. Ini juga butuh kesabaran, ya. Karena seringkali orang berdakwah, berjuang ini kemudian punya penyakit istijal. Istijal ini penyakit tergesa-gesa. Jadi pengennya cepat sukses, pengennya cepat-cepat tercapai yang diinginkan, ya. Jadi ini yang akhirnya membuat orang ini tidak sabar, ya. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Itu kelompok yang dicintai Allah yang kelima, yaitu as-sabirun, yaitu Ali Imran 146, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, ya. Nah, maaf tadi yang kelima, ya. Nah, sekarang yang keenam. Kelompok yang keenam adalah al-mutawakkilun. Jadi hamba yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang kategorinya orang yang senantiasa bertawakal pada Allah. Ya, bertawakal itu menyandarkan, ya. Jadi kita ini hidup ini manusia berusaha ikhtiar, tapi hasilnya apapun kita serahkan pada Allah. Orang yang tawakal ini akan terhindar dari penyakit stres, ya. Jadi kenapa banyak orang stres? Karena dia ekspektasinya terlalu tinggi, ya. Jadi punya keinginan yang berlebihan dengan kemampuannya, akhirnya tidak sesuai kenyataan. Nah, tapi orang yang tawakal ini dia punya konsep bahwa kita ini, ya, yang penting berusaha, ya. Apapun hasilnya itu sudah Allah tentukan, ya. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Jadi segala musibah yang terjadi itu adalah atas izin Allah. Wa ma yu'min billahi qalban. Barang siapa beriman kepada Allah, maka dia akan diberi petunjuk dalam hatinya. Jadi ketika gagal atau sukses, dia selalu bisa melihat sisi positifnya. Nah, tawakal kepada Allah ini oleh Rasulullah juga sangat ditekankan. Nah, dalam hadis yang populer, Rasulullah mengatakan, "Law annakum tatawakkaluna hatta tawakkuli." Sekiranya kamu semua betul-betul menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzaqut tayr. Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberi rezeki pada burung, ya, manuk. Apa bentuknya rezeki pada burung itu? Tagdu khimason wa taruhu bitona. Burung itu pagi hari terbang dalam keadaan lapar, tapi sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Nah, itu
jaminan bagi orang yang tawakal, ya. Oleh Rasulullah dikatakan akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki pada burung. Ya. Maka dalam pengertian ini, ketika kita bertawakal itu ya sebagaimana burung tadi, dia terbang keluar. Maka kita bertawakal pada Allah itu bukan berarti pasif berdiam diri, ya. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu Allah itu bisa ya memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita diam di rumah, tidak melakukan pekerjaan ya apapun, ya itu bisa saja rezeki itu datang kepada kita. Ya, sebagaimana kisahnya seorang murid dan guru, ya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu berarti harus dicari, kita harus keluar rumah. Imam Malik mengatakan rezeki itu kalau sudah rezekinya ya akan datang sendiri walaupun tidak keluar rumah. Nah, maka dicontohkan Imam Syafi'i keluar, kemudian melihat ada orang yang panen kurma, dia ikut membantu, akhirnya mendapat imbalan kurma satu keranjang. Nah, Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada Imam Maliki bahwa rezeki itu harus dicari dengan kita keluar. Seperti saya keluar, akhirnya dapat kurma. Nah, Imam Syafi'i ingin membagi kurma kepada Imam Maliki. Nah, Imam Maliki ketika didatangi kemudian mengatakan, saya seharian ini tidak keluar rumah, hanya mengajar, ya. Dan saya terbesit hari ini ingin kurma. Ternyata kamu datang membawa kurma. Berarti saya tidak keluar pun dapat rezeki. Jadi itu dua-duanya betul, ya. Jadi konsep rezeki bagi orang bertakwa itu bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Sekalipun kita tidak keluar rumah, ya, kalau sudah rezekinya. Ya. Jadi singkat kata kalau bicara rezeki sendiri itu konsepnya sudah tertakar, tidak akan tertukar. Yang penting kita ikhtiar dengan sabar, insya Allah lancar. Ya, jadi kita yang penting tugasnya ikhtiar. Ya, mungkin ikhtiarnya Imam Maliki dia tidak keluar bekerja, tapi dia punya ikhtiar tadi mengajar. Nah, kita mungkin juga bisa seperti itu. Mungkin tidak bekerja keluar, tapi di rumah tetap melakukan aktivitas yang positif. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketujuh, ini ada 8, jadi gua lagi cepat saja. Ya. Yang ketujuh, apa yang dicintai oleh Allah adalah al-muqsitun, yaitu orang yang adil. Ya, dan ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 42. Wa in hakamta fakum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin. Jika kamu memutuskan perkara mereka, putuskanlah perkara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil, al-muqsitun. Ya. Jadi kalau yang tadi at-tawakkilun dan ini surat Ali Imran 159, ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, itu yang tawakal Ali Imran 159. Adapun al-muqsitun itu Al-Maidah 42, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, jadi Allah mencintai hamba yang adil, ya. Adil pengertian mudahnya adalah wad'u syai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil, ya. Dalam hukum kita juga harus adil, ya. Al-Maidah 42, yaitu jika memutuskan perkara, putuskanlah dengan adil. Kemudian Al-Hujurat 49, itu juga dalil tentang Allah mencintai orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Ada juga dalam Al-Mumtahanah ayat 8, Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ada beberapa ayat yang redaksinya sama, ya. Intinya adil itu membuat orang dicintai Allah. Yang ke-8 terakhir, yang dicintai Allah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan teratur, ya.
Jadi ketika kita berjuang di jalan Allah itu jangan kemudian asal-asalan, ya. Jadi Allah mencintai mereka yang berjuang di jalan Allah dengan teratur. Darinya dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Ya. Jadi berjuang di jalan Allah harus terorganisir, termanage, ya. Karena ini lebih dicintai oleh Allah. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan al-haqqu bila nidom yaghlibuhul batil binidom. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ya, ternyata memang ya berorganisasi supaya perjuangan itu teratur, ya, ada struktur, ada job description, pembagian tugas, ya, kemudian ada transparansi anggaran, ya, kemudian ada pelaporan, ya, itu semuanya penting dalam rangka supaya teratur organisasinya. Kan kemudian nih, ya, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, ya, ada berbagai macam komponen bertugas masing-masing saling menguatkan. Ada yang berfungsi sebagai fondasi, tembok, atap, ya, ornamen di dalamnya dan macam-macam. Semuanya saling mendukung satu sama lain. Itulah 8 kelompok manusia yang dicintai Allah. Harapannya mudah-mudahan kita masuk di dalamnya dengan senantiasa mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Mudah-mudahan kita senantiasa dicintai Allah dan kita dicintai orang-orang yang mencintai Allah serta mampu beramal untuk bisa menggapai cinta Allah, serta kita bisa menempatkan cinta kita kepada Allah lebih daripada cinta kepada diri kita dan keluarga kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.